Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kelima mata kuliah penulisan dan presentasi ilmiah. Kenapa kita langsung ke pembahasan 5? Karena pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-4 sudah kita bahas di kelas. Namun sebelumnya saya akan mereview dulu bagaimana pola pikir dalam pemikiran induktif dan juga pola pikir dalam pemikiran deduktif. Kalau dalam induktif itu biasanya dipakai pada penelitian-penelitian kualitatif, sedangkan yang deduktif biasanya dipakai pada penelitian-penelitian yang deskriptif ataupun bisa kuantitatif ya. Adapun yang induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus kemudian menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Adapun sebaliknya, kalau yang deduktif itu pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Kita contohkan bagaimana contoh sederhana daripada pemikiran induktif dan juga pemikiran yang deduktif. Misalnya begini, fakta tumbuhan akan mati itu khusus, hewan akan mati itu khusus, manusia akan mati itu juga khusus. Kesimpulannya, tumbuhan, hewan, manusia itu adalah semua makhluk hidup akan mati. Itu adalah kesimpulan yang umum. Gimana kalau yang deduktif? Yang deduktif, misalnya, fakta semua manusia akan mati. Itu umum, ya. Amir adalah manusia. Amir akan mati. Itu pola pemikiran dari kasus yang umum menjadi khusus, gitu ya. Adapun dalam penelitian pun seperti itu ya. Kalau dalam penelitian pendahuluan, misalnya kita akan mempelajari akan menulis mengenai fenomena pengguna TikTok di kalangan mahasiswa FISIP Unpas. Berarti pemikiran umumnya dalam latar belakang masalah, maka kita akan membahas dulu perkembangan daripada teknologi komunikasinya. Kemudian bagaimana media sosialnya, kemudian bagian daripada media sosial itu adalah TikTok. Kita jabarkan satu-satu sampai dengan dari penggunaan TikToknya itu sendiri. Begitu. Fungsi karya ilmiah itu yang pertama adalah rujukan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah mengintegrasikan berbagai gagasan dan menyajikannya secara sistematis. Dan yang ketiga adalah memperluas wawasan dan memberi kepuasan secara intelektual. Kalau kita sudah menulis skripsi, apalagi menulisnya harus dong pakai pemikiran sendiri, itu ketika kita lulus pastinya akan memberikan kepuasan tersendiri ya, secara intelektual tentunya. Kemudian memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Itu review yang kedua. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas sistematika karya tulis ilmiah. Baik, untuk penulisan sistematika karya ilmiah itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian awal. Yang kedua bagian tubuh, dan yang ketiga adalah bagian akhir atau disebut juga penutup. Untuk bagian awal laporan itu terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, latar belakang masalah, rumusan masalah, cara pemecahan masalah, sampai kepada tujuan dan manfaat kajian. Untuk bagian tubuh itu biasanya berisi tentang kajian teori dan pembahasan. Nah, untuk bagian akhirnya adalah simpulan dan saran. Selanjutnya juga nanti harus ada daftar pustaka. Kemudian bagaimana cara membuat daftar pustaka? Nah, sebelum kita membahas kepada daftar pustaka, maka kita juga akan mempelajari bagaimana sih tata cara penulisan. Namun, berbeda dengan penulisan artikel ilmiah. Untuk sistematika tadi adalah merupakan sistematika dalam makalah ilmiah. Untuk artikel ilmiah sendiri,
itu penulisannya tidak ada daftar tabel, tidak ada daftar gambar, tidak ada juga kata pengantar, tapi langsung kepada isi pokok dari substansinya. Ingat, untuk penulisan artikel ilmiah tidak ada daftar tabel, kata pengantar, dan sebagainya. Baik, tata cara penulisan dari judul dulu ya. Itu judul harus menggambarkan isi utama naskah. Tentunya harus informatif, ringkas, dan tidak terlalu bertele-tele. Maksimal 12 sampai 15 kata. Adapun dalam artikel ilmiah, biasanya setelah judul itu akan diberikan nama penulisnya. Nama penulis, nama lengkap, tanpa gelar, dan gelar akademik. Jadi dalam menuliskan nama penulis itu tidak boleh memakai nama lengkap, jadi harus tanpa gelar ya. Harus memakai nama lengkap, harus tanpa gelar, dan juga gelar akademik ya. Termasuk untuk naskah yang ditulis oleh tim perlu dilengkapi dengan rincian kontak yang lengkap. Misalnya nama afiliasinya untuk masing-masing penulis ya. Nama penulis harus disertai dengan alamat afiliasi yang lengkap, nomor kode pos, nomor telepon, dan alamat email. Selanjutnya adalah menuliskan abstrak. Abstrak merupakan rangkuman seluruh konten artikel. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris jika ditulis dalam bahasa Indonesia. Tapi itu tergantung, kita kembali lagi karena karya ilmiah itu kan harus disesuaikan dengan sistematika yang sudah berlaku pada kalangan akademik ya. Jadi itu juga disesuaikan daripada sistematika yang sudah berlaku. Atau abstrak ini ditulis bahasa Indonesia jika naskahnya ditulis dalam bahasa Inggris. Ada juga yang memang tulisannya bahasa Indonesia, ya ditulis aja abstraknya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Atau misalnya tulisannya bahasa Inggris, ditulis juga abstraknya dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya. Panjang abstrak disarankan sekitar 200 hingga 250 kata yang menggambarkan penelitian yang dilakukan secara eksplisit dengan kalimat yang lugas, jelas, mencangkup permasalahan pokok, maksud atau tujuan penulisan, metode, hasil, dan prospek, tidak dalam bentuk pertanyaan dan dugaan, serta tanpa ada acuan pada daftar pustaka. Artikel juga itu ditulis mengacu kepada gaya selingkung yang sudah diterbitkan pada jurnal proceeding atau pada skripsi, karena sistematikanya itu pasti akan berbeda-beda. Misalnya sistematika skripsi di Unpas itu akan berbeda dengan sistematika skripsi pada universitas lain, misalnya di Unisba, di Unpad, di TELU itu akan berbeda. Nah, walaupun kontennya telah memenuhi syarat untuk dipublikasikan. Misalnya dari segi penulisannya itu harus memakai Times New Roman atau memakai Arial misalnya, abstraknya harus pakai bahasa Inggris atau tidak gitu ya, dan yang lain-lainnya. Kemudian di dalam abstrak itu kita harus menuliskan kata kunci. Nah, kata kunci itu biasanya disusun berdasarkan 3 sampai 5 kata atau frasa ya. Mengandung pengertian suatu konsep dan mengandung cukup informasi untuk indeks dan membantu dalam penelusuran si karya ilmiah kita itu. Oke. Selanjutnya adalah setelah abstrak langsung ke pendahuluan. Nah, bagaimana sih menulis pendahuluan itu? Yaitu pendahuluan itu kita harus bisa menjelaskan latar belakang masalahnya. Kenapa sih penelitian itu perlu diungkap? Mengapa? Apa yang terjadi pada fenomena yang akan kita teliti? Ya, jadi menjelaskan fenomena antara lain mencakup permasalahan yang aktual yang penting untuk diteliti, ditinjau. Ya, apa yang unik? Kenapa harus dikaji? Gitu ya. Kemudian representasi teori termasuk temuannya sebelumnya yang perlu dikembangkan dan diakhiri dengan paragraf dan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu ada metode. Nah,
Metode ini adalah mencakup uraian dan penjelasan yang didasari karakteristik keilmuan, yaitu rasional, empiris, sistematis, dengan sasaran hasil penelitian yang mutakhir, termasuk alat analisis. Penjelasan metode yang cukup terperinci sehingga metode penelitian digunakan dapat diulangi. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Nah, bagian pembahasan merupakan bagian yang menyajikan bagian data dan informasi hasil analisis atau penelaahan, serta perbandingan dan sintesis hasil penelitian berdasarkan pemikiran mutakhir yang diperoleh dari kepustakaan. Nah, biasanya pada umumnya bagian ini menyajikan informasi-informasi yang didukung oleh tabel, gambar, foto, maupun grafik untuk menunjang informasinya. Selanjutnya, terakhir adalah bagian akhir ya, yaitu simpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan bagian akhir naskah yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan atau hasil uji hipotesis tentang fenomena yang diteliti. Kesimpulan disajikan dalam satu paragraf tanpa bentuk ekspresi numerik yang juga mampu menjelaskan kontribusi riset Anda pada sains. Nah, jadi demikianlah materi dari pertemuan kelima pada program pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan materi ini dapat diaplikasikan dengan baik ya. Selanjutnya, saudara akan berdiskusi pada aplikasi PJJ atau UBL yang ada di bawah ini. Dan juga nanti Anda bisa melihat konten materi ini pada YouTube Visip Unpas. Baiklah, demikian materi ini sudah disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.